Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru. Kami mau mengucap syukur dan biarlah hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tema pagi hari ini adalah alba dan kertas putih. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat serumbat di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serumbat dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu dari balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serumbat itu dari mata saudara. Demikianlah firman Tuhan. Alba dan kertas putih. Hiduplah seorang pemuda yang tampan bernama Alba. Dia merasa kehidupannya bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang di sekitarnya bagi dia sering melakukan kesalahan. Dan dia adalah orang yang suka mengkritik. Ketika temannya jatuh, apa yang dia katakan? Kamu tidak hati-hati. Kamu tidak melihat dengan benar. Harusnya kamu tidak jatuh, kamu ceroboh. Ketika ayahnya kehilangan kunci, ia berkata, dasar ayah pelupa, masa menaruh kunci begitu saja bisa lupa. Dan kata-kata yang lain. Ayahnya sering menasihatkan Alba untuk tidak kebut-kebutan bersama temannya. Dan satu hari rupanya Alba diajak oleh teman-temannya untuk kebut-kebutan dan Alba tergoda. Teman-temannya memuji, sepeda motormu bagus, engkau pasti menang. Engkau taruh uang yang kamu punya akan datang 2 kali lipat dari uang yang kau taruh. Dan benar, Alba melakukannya. Dia pikir dia bisa melipat gandakan uang dengan mudah. Dia merasa uang sakunya tidak cukup. Ayahnya pelit dengan uang seperti itu. Nah, ketika dia kebut-kebutan, tampaknya dia menang di depan. Tapi apa yang terjadi ketika menjelang garis finish? Ternyata lawannya menyusul dan lawannya yang menang. Alba jengkel sekali, dia marah, dia merasa dicurangi. Apa yang terjadi ketika dia sedang marah-marah, dia maki-maki temannya. Dia katakan, curang kalian, curang, seharusnya saya menang. Temannya rupanya tidak terima akan kalimat itu. Dan rupanya temannya emosi dan dipukullah Alba. Setelah teman-temannya puas memukul Alba, Alba berteriak, ayah tolong, ayah tolong. Tapi teriakan itu jauh dan ayahnya tidak bisa mendengarnya untuk menolongnya. Teman-temannya pergi dan Alba kesakitan. Setelah dia cukup kuat, lalu ia berangkat pulang. Sampai di rumah dia teriak, ayah, semua ini karena kesalahan ayah. Ayah memberikan aku sepeda motor jelek ini. Ayah tidak memberikan uang saku yang cukup kepada saya. Ayah tidak menolong saya ketika saya dipukul oleh teman-teman saya. Ayah tidak peduli kepada saya. Ayah tidak sayang kepada saya. Semburan kata-kata itu tujukan kepada ayahnya yang ayahnya melihat dan mendengarnya dengan termangu. Setelah Alba terdiam, ayahnya kemudian datang dan mengambil sebuah kertas berwarna putih. Dia menunjukkan, Alba, apa yang kau lihat? Dan Alba mengatakan, sehelai kertas putih. Lalu ayahnya mengambil pena. Alba, apakah yang kau lihat? Alba berteriak,
dengan masih kesal. Sebuah titik hitam. Iya, demikian pula engkau melihat akan diri ayah. Alba, apakah engkau tidak mampu melihat kertas putih yang begitu besar dan engkau hanya melihat setitik hitam itu? Engkau tidak mampu melihat kebaikan ayah yang begitu banyak, pengorbanan ayah kepadamu yang begitu besar, dan engkau hanya mampu melihat yang menurut engkau sebuah kesalahan dari ayah. Bukankah ayah sudah menasihatkan kepada engkau untuk tidak kebut-kebutan, tetapi engkau tidak menghiraukannya? Bukankah ayah sangat mengasihimu? Dengan segala keterbatasan ayah, dengan segala kemampuan ayah, cobalah engkau merenungkan, apakah engkau melihat kertas putih yang begitu besar, ataukah engkau hanya mampu melihat setitik noda hitam? Belajarlah untuk mensyukuri lembaran putih yang lebih lebar itu dibandingkan sebuah titik hitam. Lalu ayah meninggalkan Alba. Demikian pula dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa kita mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Firman Tuhan menggambarkan tampak seperti selumbar. Selumbar itu serpihan ranting kecil, bulu kecil, atau rambut kecil. Dan Tuhan menggambarkan dibandingkan dengan balok. Balok itu kayu yang besar. Tuhan ingin agar kita belajar mengkoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengkritik orang lain. Karena kesalahan orang lain mungkin sekali kita juga lakukan, bahkan dengan hal yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti kata ayah Alba. Kita mensyukuri kebaikan orang lain dibandingkan kita melakukan kritik kepada orang lain. Mari kita mensyukuri akan kebaikan orang-orang di sekitar kita, dibandingkan kita melakukan kritik kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mensyukuri, maka hidup ini tampak menyenangkan. Kita bisa melihat warna-warna putih pada orang-orang lain dibandingkan noda-noda hitam pada orang lain. Mari, dan biarlah kita mengisi hari-hari ini dengan penuh sukacita. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita menghakimi. Kita belajar dari Alba dan kertas putih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami belajar untuk tidak mengkritik orang lain, tetapi kami mensyukuri, kami menemukan kebaikan dari orang-orang lain. Mungkin selama ini kami menganggapnya sebagai yang biasa atau seharusnya, tapi kami mau belajar untuk bersyukur dan mengungkapkan pujian yang tulus kepada mereka. Terima kasih untuk hari yang menyenangkan yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.